Yo, assalamualaikum, kembali lagi di channel Perang Damai. Video kali ini sedikit menggambarkan tentang kekuatan Ukraina. Sejatinya tak ada yang spesial dari negara pecahan Uni Soviet itu, apalagi jika membandingkan dengan lawannya saat ini, Rusia, negara dengan kekuatan militer salah satu yang terbesar di muka bumi. Namun hingga kini Ukraina tak kunjung takluk. Apa gerangan yang membuat negara tersebut sangat kuat menahan gempuran-gempuran dari Rusia? Ada yang menilai hal itu karena serangan Putin ke Ukraina kurang persiapan. Sudah 20 hari Ukraina belum juga ditaklukkan. Militer Rusia juga terlihat kekurangan logistik. Padahal ketimpangan kekuatan militer keduanya sangat besar. Gimana nih Pak Putin, bener kagak kurang persiapan? Putin tidak menjalankan 3 prinsip dasar dalam strategi perang. Pertama, belum melakukan serangan skala besar seperti yang dilakukan Amerika kala menginvasi Irak. Kedua, Rusia tidak memutus jalur logistik Ukraina. Mereka tidak melakukan pengepungan secara menyeluruh. Dan ketiga, Presiden Ukraina dibiarkan hidup, bahkan terus bermedia sosial ria. Ya, padahal gampang banget sih ditarget pakai rudal-rudal presisi kalau emang bener mau nyari Pak Zelensky. Ada apa nih Pak Putin? Bapak kan agen KGB yang paling terkenal dan tersohor. Selain analisa karena kurangnya persiapan, muncul prediksi baru yang tidak kalah menghebohkan, yakni Rusia sebenarnya tidak serius. Hah? Tidak serius? Ya, analisa ini ditulis oleh Pinter Politik. Aneka keganjilan yang kami sebut tadi di atas adalah gambaran bagaimana Putin diduga tidak berusaha menaklukkan. Ingat, Putin adalah intel KGB selama belasan tahun, sehingga tidak mungkin dia tak melakukan perhitungan secara matang. Tak mungkin juga kalkulasinya mentah dengan serangan yang setengah-tengah. Diduga serangan Putin yang seperti ini untuk buka peluang meja perundingan. Semua ini bertujuan untuk mematahkan keinginan Ukraina dan Barat sampai mereka menyerah pada tuntutan Rusia, kata Rebecca Kovler, pakar intelijen Amerika Serikat. Masuk akal juga nih, Pak Putin sengaja mengulur-ngulur waktu biar perangnya panjang, seolah-olah Ukraina bisa bertahan. Tapi bisa jadi emang sengaja sih Pak Putinnya sengaja buat nggak ngalahin secara langsung. Lantas benarkah Rusia mencoba membawa Ukraina ke meja perundingan? Okezon.com menulis Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengungkapkan tuntutan Rusia untuk mencapai kesepakatan damai dengan Ukraina dalam pembicaraan telepon dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan Kamis 17 Maret sore. Turki telah memposisikan diri untuk menjadi perantara dengan Rusia dan Ukraina, dan sejauh ini tampaknya langkah tersebut mulai membuahkan hasil. Penasihat dan juru bicara utama Erdogan, Ibrahim Kalin, mengatakan tuntutan Rusia terbagi dalam 2 kategori. 4 tuntutan pertama menurutnya tidak terlalu sulit untuk dipenuhi Ukraina. Tuntutan terpenting adalah penerimaan oleh Ukraina bahwa negara itu harus netral dan tak boleh mengajukan diri untuk bergabung dengan NATO. Ya, Pak Zelensky sendiri juga udah nggak ngebet lagi ya buat gabung NATO. Berarti masuk nih strategi Pak Putin. Sementara tuntutan lain dalam kategori ini yang menurut kalian merupakan elemen untuk menyelamatkan muka Rusia, yaitu Ukraina harus menjalani proses pelucutan senjata untuk memastikan negara itu bukan ancaman bagi Rusia. Ada juga tuntutan mengenai jaminan perlindungan untuk bahasa Rusia di Ukraina, dan sesuatu yang disebut sebagai denazifikasi. Jadi lucuti senjata, izinkan warga Ukraina tetap berbahasa Rusia, dan denazifikasi. Tuntutan terkait denazifikasi Ukraina dinilai akan sangat menyinggung Zelensky.
Ingat, Zelensky adalah orang Yahudi dan beberapa kerabatnya tewas dalam Holocaust. Namun, pihak Turki yakin akan cukup mudah bagi Zelensky untuk menerima permintaan ini. Ya, kalau mau menurunkan ego, cukup dengan mengutuk segala bentuk neonazisme ya, dan berjanji untuk menindaknya. Akankah berbagai tuntutan itu dipenuhi? Kita nantikan saja episode berikutnya. Sekian untuk episode bermanfaat kali ini. Mari terus dorong perdamaian tercipta di berbagai belahan dunia. Wassalam.